Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilvina Fadila, NPM 2001010060 akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat laporan keuangan menggunakan pivot table. Yang pertama, pastikan membuat daftar akun yang berisi nomor akun dan nama akun. Kemudian saldo awal. Saldo awal ini berisi nomor akun, nama akun, debit dan kredit dari PT Reina Elektro. Pastikan debit dan kredit jumlah debit dan kreditnya sama. Lalu membuat jurnal umum. Jurnal umum ini ada saldo awal, lalu jurnal dari transaksi PT Reina, jurnal umum, dan jurnal penyesuaian. Saya juga membuat buku pembantu persediaan barang untuk PT Reina Elektro. Langkah yang pertama, kita membuat rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, klik nomor akun, titik 2, titik koma, lalu blok dari nomor akun dan nama akun di atas sampai yang terakhir, lalu titik 2, kasih titik koma, lalu 2, titik koma, kosong, kurung tutup. Lalu untuk menguncinya kita menggunakan F4. Lalu enter. Nah, setelah rumusnya jadi, kita tarik ke bawah agar nama akun sesuai dengan rumus. Sampai ke jurnal penyesuaian. Setelah itu, kita akan membuat buku besar menggunakan pivot table, yaitu dengan klik insert, lalu pivot table, lalu klik pivot table, lalu di table itu kita blok dari nomor transaksi sampai ke jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu new, lalu OK. Kita masukkan. Setelah itu kita masukkan dari filternya untuk nomor akun. Lalu untuk row-nya berisi tanggal, lalu keterangan, lalu untuk value-nya kita masukkan debit dan kredit. Nah, untuk sum of debit dan sum of kreditnya, untuk tanda rupiahnya kita bisa klik sum of debit, value file, lalu sum, number, lalu accounting. Setelah itu cari untuk tanda rupiahnya. Lalu OK. Oke. Nah, lakukan hal sama kepada sum of credit. Sum of credit, value file, sum, number format, accounting, untuk rupiahnya. Oke. Nah, setelah jadi, kita akan membuat sum of saldo, yaitu dengan analisis, lalu file, item, kalkulat, file, lalu name itu diisi dengan saldo. Untuk formulanya, debit, klik debit, lalu insert, lalu add, min, kredit, insert,
Mode oke. Nah, sudah muncul di layar sum of saldonya. Pastikan sum of debit dan sum of kreditnya untuk totalnya sama. Setelah itu, untuk merapikan tanggalnya ini, kita bisa klik pivot table, lalu option, lalu display, lalu classic pilih classic, lalu oke. Nah, lalu untuk merapikan tanggalnya, kita klik kanan pada tanggal, lalu untuk tanda centangnya pada total tanggal dihilangkan dengan cara diklik. Setelah itu, kita buat, kita klik dulu ini untuk all-nya, klik semua, lalu oke. Setelah itu kita buat rumus VLOOKUP seperti tadi, yaitu sama dengan VLOOKUP, klik nomor akun ini, setelah itu titik koma, setelah itu dari tanggal dan keterangan di blok sampai bawah, tapi tidak untuk jumlahnya. Setelah itu titik koma, 2 titik koma, 0, kurung tutup. Setelah itu kita kunci dengan F4, lalu enter. Nah, akan muncul tanda seperti ini, N per A ini, N per A ini. Setelah itu, setelah membuat ini, jangan lupa untuk merename buku besar. Nah, setelah jadi seperti ini, kita buat nah ini kita membuat per nomor akun dengan cara klik pivot table, lalu option, lalu show report, terus nomor akun, lalu oke. Nah, kita tunggu sampai muncul nomor akun untuk setiap nomor akun. Nah, seperti ini. Jadi 1100, 1100, 1120, 112, 110. Nah, ini per nomor akun. Tinggal dirapikan untuk tanggalnya. Nah, setelah itu, setelah kita buat buku besar, langkah selanjutnya adalah membuat neraca lajur, yaitu dengan cara buku besar diklik kanan, lalu move or copy, lalu pilih yang buku besar, lalu centang pada copy, lalu oke. Nah, ini buku besarnya sudah tercopy. Setelah itu di-rename untuk buku besar yang kedua menjadi neraca lajur. Nah, untuk neraca lajur sendiri itu berisi, kita isi dengan untuk row-nya kita isi dengan nomor akun, lalu nama akun,
Setelah itu debit kredit. Kredit saldo. Kita pindahkan. Nah, pindahkan sum of saldonya ke sini. Nah, seperti ini. Terus untuk merapikannya bisa klik ini lalu dihilangkan tanda centangnya. Nah, jadi terus untuk neraca lajur sendiri berisi neraca saldo, lalu laba rugi, lalu neraca. Nah, debit, kredit, nah, untuk pengisian neraca saldo sendiri tidak bisa di-copy, tapi kita harus menggunakan sama dengan sebelumnya kita sesuaikan dulu ini dengan rupiah, dengan tanda rupiah accounting. Nah, seperti ini. Setelah itu kita isi neraca saldo menggunakan sama dengan, lalu klik pada sum of saldonya, lalu enter. Seperti ini. Jika ini sum of saldonya positif, tapi jika negatif seperti akumulasi penyusutan ini sama dengan min, baru diklik ini, setelah itu enter. Nah, seperti ini sampai neraca, sampai ini terisi semuanya. Nah, setelah terisi semua, neraca saldo, laporan laba rugi, dan neracanya, kemudian pastikan neraca saldonya totalnya sama. Setelah untuk laporan laba ruginya, itu mengalami selisih kerugian karena debitnya, untuk debitnya sendiri 58.640.000, sedangkan untuk kreditnya 57.181.000. Selisihnya 1.459.000. Jadi PT Reina Elektro mengalami kerugian sebesar 1.459.000. Lalu untuk neracanya juga dipastikan untuk jumlahnya harus sama. Untuk itu, untuk perhitungan sahamnya itu 100 juta dikurangi sama selisih dari laporan laba rugi tadi, ini dikurangi ini menjadi 98.541.000 dan hasil untuk neracanya menjadi balance. Kemudian setelah membuat neraca lajur, kita membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, untuk laporan laba rugi,
mengalami kerugian seperti tadi, yaitu 1.459.000. Untuk laporan laba rugi sendiri, itu dari pendapatan sampai beban penyusutan peralatan. Lalu untuk laporan perubahan modal, PT Raina Elektro mempunyai saldo sebesar 109.866.000. Lalu untuk posisi keuangan, pastikan aset dan total ekuitas dan liabilitasnya sama. Lalu untuk laporan arus kasnya bisa dilihat dari aktivitas operasi sampai ke aktivitas pendanaan dan penurunan kasnya. Penurunan kasnya itu sebesar 349.361.361 rupiah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.